Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita bisa sama-sama berkumpul dalam acara buka puasa bersama PT Sumitomo Indonesia, dan kita kebetulan teman-teman hari ini kedatangan tamu kecil-kecil tetangga kita dari belakang. Jadi yang selama ini kalau kita jajan cilok mungkin kita bareng sama adik-adik ini. Cuman kita nggak kenal ya sayang ya. Tadi saya udah kenalan, mungkin adik-adik bisa say hi ke kakak-kakaknya, coba madep ke belakang. Diingat mukanya, diingat. Muka tante sama omnya diingat-ingat. Nanti kalau ketemu jajan cilok minta beliin ya. Minta bayarin ya. Tante itu yang kerudung hijau tuh suka beli telur gulung. Namanya Tante Raya. Iya. Dan alhamdulillah pada sore hari ini juga kita diberi kesempatan untuk mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Dondi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, mungkin tanpa berlama-lama lagi bisa waktu dan tempat kami persilahkan pada Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tes, ini masih dekat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, yang semangat yang depan-depan malah nih. Yang belakang-belakang udah kayaknya udah wat-wat terakhir kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat ya, harusnya sebentar lagi ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di tempat yang sangat indah ini. Ibu, terima kasih undangannya. Masya Allah. Saya bukan ustadz, jadi jangan panggil saya ustadz, panggil Kodondi aja gitu ya. Saya masih prostat, bukan ustadz. Proses jadi ustadz gitu. Ya. Kalau buat saya ustadz itu di atas saya gitulah. Jadi saya ini hanya pembelajar kristologi ya. Tapi kristologi ini ternyata ampuh buat berdakwah. Nah, karena kami sudah melakukan bersama dengan yayasan kami ya. Kami bersama dengan Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia. Yayasan kami ini bergerak di dalam bidang membina para mu'alaf, tapi kami juga membantu saudara-saudara muslim yang lain. Selain itu kita juga melakukan perang pemikiran. Perang pemikiran itu apa? Dialog, debat lah, sebut aja debat lah gitu ya. Tapi debat yang bermartabat gitu. Debat yang bermartabat artinya kita mengajak pemuka agama lain untuk berdiskusi dan memberikan edukasi buat yang menonton gitu ya. Ngapain ngajak-ngajak orang lain, agama lain debat gitu. Nah, yang ada di masyarakat, agama ini kan ada agama yang mengajak orang lain masuk agama tertentu, ya kan? Itu yang disebut dengan agama misi. Kalau agama Islam, agama misi bukan, Pak? Saya tanya bapak-bapak yang di belakang nih. Bukan? Yakin, Pak? Islam juga agama misi, Pak. Ya, kita juga mengajak orang di luar Islam untuk ikut atau masuk ke dalam Islam. Kita mengajak, gitu ya. Tapi di dalam Islam kita juga kan mengenal la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Yang kedua, kita juga mengenal yang namanya lakum dinukum waliyadin. Nah, masalahnya gini. Ini selain Islam yang agama misi, ternyata Kristen juga agama misi. Nah ya, ibu-ibu udah tahu kan yang
istilahnya apa namanya, gerakan Kristen gitu ada, udah tahu ya? Ibu-ibu pernah dengar kristenisasi gitu? Ada ya? Nah, Kristen juga agama misi. Mereka juga mengajak orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Nah, ini yang kita umat Islam nih harus waspadai. Kita sama-sama agama misi nih dengan Kristen nih. Tapi kalau kita hanya diperintahkan apa? Menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Nah, kalau teman-teman kita yang Kristen, ini mereka diperintahkan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu misi mereka. Kalau kita Islam misinya hanya apa? Menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Bedanya di situ ya. Tapi kita bicara begini bukan berarti kita atau saya mengajak bapak-bapak ibu untuk membenci orang-orang Kristen, bukan ya. Bukan untuk mengajak bapak ibu untuk memusuhi orang-orang Kristen, bukan. Tetapi memang mereka punya misi yang seperti itu, sehingga kita yang harus berjaga-jaga, kita yang harus bisa melindungi iman dan akidah kita daripada misi mereka, gitu ya. Ini kan di daerah yang Jalan Sudirman nih, yang kalau hari Minggu ada CFD ya, Car Free Day ya, betul ya? Iya, ada yang betul. pernah ikut? Ada yang pernah lihat? Mungkin ada teman-teman kita yang bagi-bagi brosur, bagi-bagi souvenir, bagi-bagi buku atau pamflet gitu ya dari kalangan mereka untuk orang-orang Islam. Pernah lihat, Bu? Ya, ada ya? Nah, ini adik-adik kita yang di depan ini yang harus dijagain nih. Jangan sampai nanti mereka menerima hal-hal seperti itu, kemudian mereka terpancing mau ngikut ajakan mereka. Berarti orang tua ini kita semua nih yang harus bisa menjaga anak-anak kita dari upaya-upaya seperti itu, ya kan? Nah, untuk mencegah atau melindungi iman dan akidah orang Islam, kami di yayasan kami Garda Mu'alaf Indonesia, kami menggunakan ilmu yang namanya ilmu kristologi. Ya. Kristologi itu apa? Bukan meteran listrik ya Bu ya? Bukan. Bukan. Kristologi itu adalah ilmu, salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang Nabi Isa alaihissalam di agama Kristen. Ada dek siapa dek? Nabi siapa dek? Nabi Isa alaihi salam. Nah, jadi kita mempelajari bagaimana orang Kristen ya itu memandang dan memposisikan Nabi Isa alaihissalam di dalam agama mereka, di dalam agama Nasrani. Di agama mereka, mereka mengenal Nabi Isa itu dengan sebutan Yesus Kristus. Ya, ada yang pernah dengar, Bu? Nah, Alhamdulillah pernah, Ustaz. pernah ya. Jadi Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu sama atau enggak? Sama, ya. Orangnya sama. Cuman namanya memang yang Yesus itu baru ada kira-kira baru di abad ke-17 ya. Dari mulai abad 16, 17 baru ada nama Yesus. Nama Nabi Isa alaihissalam sendiri sudah dari zaman abad pertama sudah ada ya. Nama aslinya adalah Iso, the Mesiho dalam bahasa Aramaik. Dalam bahasa Arab kita mengenal Isa Al-Masih ya, orangnya sama. Nanti kalau Bapak Ibu mendengar kata Yesus kemudian diberitakan tentang Yesus, itu yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, memang perbedaannya antara Yesus dan Nabi Isa di dalam agama Kristen dan Islam, perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa Yesus di dalam Kristen itu dianggap sebagai sesembahan atau dianggap sebagai Tuhan. Ya, kita orang Islam mengenal kata Tuhan. Kalau kita ditanya nih, orang Islam ditanya nih, nama Tuhan kita siapa, Pak? Siapa, Pak? Allah. Yang kecil-kecil malah jawabnya lebih kenceng. Nama Tuhan orang Islam siapa, Dek? Allah. Gampang jawabnya ya. Kalau di agama Kristen, kata Allah itu bukan nama. Kata Allah itu bukan nama Tuhan. Ya. Kata Allah dan kata Tuhan itu disamakan, sama-sama jabatan, sama-sama gelar, sama-sama sebutan gitu, ya. Namanya siapa kalau di Kristen Tuhannya?
Yesus. Itu tahu ya, anak-anak pintar ya. Wih, berarti udah pernah dikasih brosur jangan-jangan ini. Sudah tahu ya anak-anak nih. Ini yang begini Bu, ya. Mohon maaf ya, bukan nakut-nakutin ya Bu ya. Ini adalah calon-calon yang untuk dimurtadkan. Ya, yang begini nih, yang anak-anak begini nih. Karena Ibu kalau baca berita misalnya, ada bencana alam ya, contoh ya. Biasanya kan ada bantuan dari pihak mereka kan, dari pihak Islam juga kita bantu, dari pihak mereka juga bantu. Tapi setelah bantu, mereka nanti akan bikin acara kan. Biasanya acara apa? Penghiburan katanya. Penghiburannya ngapain? Nyanyi-nyanyi. Yang dinyanyikan apa? Agama mereka, syair-syair agama mereka. Nanti temen adik-adik kita yang umur segini nih, yang biasanya kan seneng kalau nyanyi-nyanyi kan, itu yang menjadi target. Sering gitu ya. Adik-adik sering terima brosur di CFD? Iya bener? Brosur apa? Brosur apa? Brosur diskon. Atau dikasih itu, souvenir. Gambar burung merpati, itu ada nggak? Ada nggak yang pernah begitu? Terima? Ada? Nggak ada? Oke, alhamdulillah. Ibu-ibu nih yang adik-adik ini harus jaga benar, ya. Karena sekarang mereka juga melakukan misinya, itu tidak hanya di CFD, Bu. Ya, CFD ini udah kuno sebenarnya. Dari zaman dulu udah ada CFD. Sekarang mereka banyak melakukan di mana? Di medsos. Ya. Di medsos mereka nanti akan berpakaian seperti orang Islam. Berpakaian seperti kita. Yang perempuan pakai hijab, yang laki-laki pakai peci, tapi sebenarnya mereka sedang menyebarkan agama mereka. Ya. Nanti mereka menyebut-nyebut Isa juga dengan menyebut-nyebut Yesus dengan sebutan Isa. Nanti mereka ngomongin takjil. Ini mumpung lagi bulan Ramadan nih. Mereka juga ngomongin takjil, bahkan tahun lalu ada yang perang War takjil gitu kan. Jadi itu adalah salah satu cara-cara mereka untuk mendekatkan diri kepada umat Islam sehingga mereka bisa mengharap kita ikut agama mereka. Itu udah banyak ya. Nanti ada juga, ini mohon maaf nih, ada anak-anak sih ya, jangan deh ya. Mereka punya misi itu 4M katanya, ya, bagi laki-lakinya mereka untuk perempuan-perempuan Islam. 4M, apa aja Bu? Memacari, menghamili, menikahi, baru terakhir apa? Memurtadkan. Itu ada ya, misi seperti itu ada ya, walaupun tidak terlihat jelas tapi ada. Dan kasusnya banyak. Kasusnya banyak. Saya sering dimintain tolong orang tua yang anaknya sudah hamil 6 bulan, pacarnya orang Katolik, disuruh masuk Islam nggak mau, kalau nggak mau mereka mau putus. Gimana perasaan ibunya dengan anak seperti itu gitu? Ya. Banyak calon-calon kasus-kasus yang seperti itu, sehingga ketika pihak wanita yang hamil di luar nikah mau nggak mau pasti takut gitu, ya kan? Bahkan nanti ada lagi sudah hamil di luar nikah tetap dinikahi, ini nikahnya Islam, tapi nanti setelah nikah sebulan 2 bulan, bahkan kalau udah punya anak mereka balik ke agama lamanya. Kalau istrinya nggak mau ikut, ditinggalkan. Gimana? Nah, banyak yang begitu. Jadi kita umat Islam ya, baik yang laki maupun yang perempuan, kita memilih jodoh juga harus yang paling penting berdasarkan apanya? Rasnya bukan? Bukan. Sukunya bukan? Bukan. Bukan. Hartanya bukan? Bisa. Bisa. Enggak, bukan. Agak susah jawabnya ya? Bukan. Jadi apa dong? Keturunannya? Agamanya yang Boleh, agamanya itu yang paling utama ya. Jadi di dalam Islam kan tidak mengenal suku dan ras ya. Mau suku apapun, mau ras apapun, asal dia orang beriman, itu boleh kita menjadikan saudara, boleh kita jadikan suami atau istri gitu ya. Masih ada orang-orang bahkan yang mungkin mementingkan adat budaya dengan suku dan ras tertentu di atas agama, masih ada. Makanya Islam datang adalah untuk menghapuskan perbedaan-perbedaan semacam itu ya. Dulu ketika saya baru mempelajari Islam, saya pikir Islam tidak ada bedanya dengan agama-agama yang lain. Oh, ini agama eksklusif dari Arab gitu.
Jadi saya pikir dulu orang Arab itu lebih eksklusif daripada orang non-Arab. Ternyata ketika saya membaca sebuah hadis, khutbah daripada Nabi Muhammad SAW ketika Haji Wada mengatakan orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Saya merasa orang keturunan Cina, mata sipit. Kalau dengar Arab bawahnya kan gimana gitu kan. Ternyata di dalam Islam tidak melihat mata sipit, tidak melihat warna kulit, tidak melihat rambut. Dan ternyata semua sama. Dan yang terbaik dari antara mereka itu apanya? Takwanya. Itu yang menjadikan saya sangat-sangat mantap untuk memeluk agama Islam. Nah, kalau agama saya yang dulu, Tuhan saya berupa manusia. Memang dikatakan bahwa Tuhan saya waktu itu memakai bentuk atau memakai rupa manusia, gitu ya. Tetapi kan ada suku dan ras tertentu yang dia pakai, gitu. Itu apa? Suku dan ras Yahudi. Nah, kalau sudah memilih suku dan ras tertentu, berarti gimana? Nah, gitu ya. Ketika di Islam ternyata tidak ada yang namanya suku dan ras tertentu lebih tinggi daripada yang lain. Tetapi kita manusia diciptakan dengan berbeda suku dan ras untuk apa? Untuk saling mengenal, untuk saling berta'aruf, gitu ya, untuk saling berkasih sayang. Nah, alhamdulillah kita di Indonesia, masya Allah, kita hidup pada tempat yang sangat-sangat kondusif ya buat umat Islam ya. Bahkan populasi Islam di Indonesia adalah mungkin merupakan populasi yang Islam yang terbesar di seluruh dunia ya. Katanya sekarang sudah disalib sama Pakistan, saya nggak tahu benar tidaknya, tapi memang jumlah Islam di Pakistan memang juga sangat banyak ya. Namun begitu, dengan banyaknya kita umat Islam di Indonesia, nah jangan kita terbuai dengan banyaknya jumlah. Justru kita harus berhati-hati dengan program-program yang dilakukan oleh agama lain. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu coba, Islam di Indonesia kira-kira 240 juta orang, ya. Kristen kira-kira berapa orang, Bu? Di seluruh Indonesia? Berapa? Oh, berapa? Di seluruh Indonesia, berapa kira-kira, Bu? Ada bayangan? Ada yang tahu, Pak? 4 juta deh saya, ikut 4 sama juta. adik-adik. 30 juta. Oh. 30 juta orang Kristen di Indonesia. 20 juta Protestan, kira-kira 10 juta Katolik. 30 juta di sebuah negara, banyak nggak, Bu? Banyak. Malaysia aja penduduknya semua nggak sampai 30 juta mungkin. Ya. Nah, maksud saya, kita harus bisa hidup berdampingan dengan agama apapun di Indonesia, ya. Tetapi kalau ada agama yang mengajak-ngajak orang untuk masuk agama mereka, ini yang harus kita waspadai, ya. Mungkin memang tidak semua mereka melakukan hal tersebut, tapi itu tetap ada. Bahkan mereka punya sekolah tinggi teologi, Bu, ya, sekolah tinggi teologi. Mereka juga belajar Islamologi. Untuk apa? Untuk memurtadkan orang Islam. Jadi mahasiswa-mahasiswa STT itu juga dikasih target, kalau mau lulus harus bisa memurtadkan sekian orang. Ada yang 3 orang dikasih target, ada yang dikasih target 5 orang, ada yang dikasih target 20 orang gitu. Saya pernah bertemu dengan beberapa lulusan STT yang konfirmasi bahwa mereka benar diberi target, kalau mau lulus dari sekolah tinggi tersebut mereka harus bisa memurtadkan sekian orang, ya. Jadi mereka pun punya misi seperti itu. Nah, kita bagaimana gitu? Apakah kita hanya melaksanakan ibadah kita dengan rutin, sholat, puasa, zakat dan sebagainya, tanpa waspada seperti itu? Nanti giliran ada anggota keluarga kita yang murtad, baru heboh gitu ya. Banyak juga sekarang yang datang ke tempat saya, entah suami istri, yang suami atau istrinya mau murtad atau bahkan sudah murtad. Nanti ada juga keluarga Islam yang datang bawa anaknya.
yang anaknya mau murtad bahkan sudah murtad, yang menyekolahkan anaknya ke luar negeri, pulang-pulang sudah murtad, gitu ya. Mereka berharap menyekolahkan anaknya ke luar negeri, mendapatkan pendidikan yang baik, tapi mereka juga lupa di luar negeri agama begitu bebas, ya, sehingga ketika pulang banyak juga yang murtad. Ada yang ke Australia, Eropa, banyak. Kalau menyekolahkan anak luar negeri, kita umat Islam harusnya menyekolahkan yang ke Timur Tengah, yang belajar Islam banyak gitu. Nah ini kebanyakan juga orang Islam menyekolahkan anak-anak ke Eropa, ke Australia. Ketika pulang sudah terpapar gitu. Saya sering menghadapi orang-orang yang sudah datang begitu, bawa anak sekolah dari luar negeri sudah terpapar, bahkan sudah ngikut anggota organisasi-organisasi terlarang di sana. Ada juga yang begitu. Orang tuanya datang nyusulin anaknya kuliah, malah ditinggal di hotel. Ada yang begitu. Nah, jadi kita memang ya sebagai orang tua kita harus benar-benar menjaga iman dan akidah anak-anak kita, karena kita tidak bisa 24 jam dalam sehari mengawasi anak kita ya. Tentu saja ketika anak kita sekolah juga pasti lepas dari pengawasan, kita serahkan kepada sekolah. Begitu juga ketika anak kita main, kita juga nggak bisa mengawasi setiap saat. Untuk itulah saya juga mengajak Bapak Ibu, zaman sekarang ini kita selain daripada kita belajar Islam untuk menguatkan iman dan akidah kita, kita juga harus belajar yang namanya kristologi. Ya, kristologi ini sering saya pakai untuk malah bisa membuat seorang dari kalangan Kristen menyadari kitabnya, memahami kitabnya, dan akhirnya mereka masuk Islam. Itu sering begitu. Kenapa? Karena ketika kita tahu isi dalam kitab mereka, konsep di dalam kitab mereka, kemudian sejarah daripada agama mereka, dan mereka sudah menyadari itu, barulah mereka mencari sesuatu yang lebih baik gitu. Saya berani mengatakan bahwa di dalam kitabnya orang Kristen ya, yang disebut dengan, mereka sebutnya Alkitab Ibu ya. Saya bawa nih, cuman saya nggak usah tunjukin lah, banyak anak-anak di sini nih. Mereka tulisnya Alkitab atau Injil ya. Saya sebagai orang yang belajar kristologi mengajak Bapak Ibu jangan sebut itu sebagai Alkitab. Ya, kenapa? Karena Al-Quran kita juga disebut Alkitab. Nah ya, jadi kita sebut kitab mereka dengan sebutan apa? Bible, itu aja. Ya. Nah, kitab mereka itu mereka memang sengaja bikin supaya terdengar familiar gitu dengan orang Islam. Ya. Nanti ada kitab yang disebut dengan tulisan Injil. Di dalamnya ada tulisan Isa Al-Masih. Ada kata-kata Nabi Yahya, ada kata-kata Assalamualaikum, ada kata-kata Insya Allah, bahkan ada kata-kata masjid, ada kata-kata Ka'bah bahkan di kitab mereka. Saya bawa sebenarnya ini. Nanti kalau setelah buka puasa yang mau lihat boleh. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya mereka bikin kitab seperti itu supaya mereka mau mendekati umat Islam. Ya, dari mulai zaman Belanda itu. Dari mulai zaman Belanda mereka sudah membuat kitab-kitab seperti itu untuk mendekati umat Islam supaya mereka merasa sama dengan kita, kemudian kita bisa menerima mereka. Nah, saya berani mengatakan bahwa di dalam kitab mereka itu masih ada kebenaran, ya, masih ada kebenaran. Tetapi kebenaran itu di dalam kitab mereka bercampur dengan kebatilan. Nah, itu yang kita pelajarin. Yang benarnya apa, yang sesuai dengan Islam apa, yang kebatilannya apa, itu yang kita pelajarin. Ketika kita bisa menyodorkan kepada orang-orang yang sedang mencari kebenaran, dengan ilmu kristologi itu bisa menuntun mereka masuk Islam. Gitu. Ya. Ini mau ada sesi tanya jawab nggak Mbak? Bisa mungkin dari teman-teman, Bapak dan Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Ko Dondi? Nah, kalau ada yang tanya jawab lebih interaktif. Iya. Ya. Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari bapak-bapak yang di belakang atau ibu-ibu yang di tengah sini mungkin.
Kalau saya sih sebenarnya mau tanya gini aja sih kok. Ah. Tadi kan ada sedikit menyinggung tentang kalau misalnya kirim anak belajar di luar negeri Ya. apa segala macam. Memang kan mungkin kalau dari sisi orang tua ingin dapat kualitas pendidikan yang lebih baik untuk anaknya sendiri. Ya. Tapi mungkin memang peran keluarga inti dari anak tersebut memang yang harus diperkuat juga untuk keimanannya nggak sih kok? Betul, betul. Jadi bapak ibunya juga harus kuat gitu, Islamnya. Betul. Kalau Islamnya pas-pasan, mengirimkan anaknya ke luar negeri untuk sekolah, ketika anaknya nanti terpengaruh oleh organisasi apa, ajaran apa, orang tuanya nggak bisa mencegah yang begitu biasanya. Ya. Dan mungkin biasanya kalau untuk hal yang seperti itu sudah ditanamkan dari usia dini seperti ini mungkin ya kok ya. Betul. Nggak yang ujuk-ujuk udah dewasa baru ayo kamu sholat Betul, gitu. betul. Karena mungkin kalau untuk mengubah kebiasaan kita yang mungkin tidak dibiasakan dari kecil untuk rajin beribadah, tidak dibiasakan untuk ngaji, itu mengubahnya ke saat usia dewasa itu betul-betul sulit. Susah, iya, Iya. Perlu yang namanya proses. Makanya di dalam Islam kita kan juga tidak pernah melarang anak masuk masjid, ya kan? Betul, Bahkan betul, yang anak laki-laki usia 7 tahun kita udah mulai suruh sholat gitu ya. Berjamaah ke masjid. Walaupun belum wajib nih buat mereka nih, tapi kita sudah biasakan mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka ketika besar nanti mulai remaja dan dewasa, di dalam jiwa mereka tuh sudah mulai melekat gitu Islamnya. Betul. Keinginan untuk beribadahnya juga sudah kuat gitu. Karena ya mohon maaf ya, sekarang ancaman umat Islam itu bukan hanya dari kalangan Kristen saja, tapi juga dari kalangan apa? Ateis, dari kalangan apa? Liberal, dari kalangan apa? Pluralisme, dari kalangan sekulerisme. Ya, jadi Islam ini menghadapi banyak musuh sebenarnya. Musuhnya ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Yang dari dalam ini salah satu contohnya apa? Yang liberal. Nanti sudah mulai dikutak-kutik di Islam, di Quran katanya nggak ada perintah sholat, ngapain sholat? Nanti ada yang ngomong begitu. Iya. Yang ngomong katanya orang Islam. Nanti ada lagi yang ngomong menghafal Quran itu nggak ada gunanya. Ada mulai di medsos itu udah mulai bebas seperti itu. Kalau saya Ya. yang pernah, kalau saya pribadi yang pernah dengar sendiri itu, sholat itu nggak perlu dilakukan. Ya. Kalau sudah niat sudah menggugurkan kewajibannya itu tuh Nah. agak serem sih saya dengernya. Gitu. Ya, jadi makanya Bapak Ibu memang harus benar-benar perhatikan pergaulan anak-anak kita terutama di medsos. Betul, Di medsos betul. itu sangat-sangat bahaya ya. Apalagi yang kayak sekarang kita kenal apa TikTok, IG gitu ya, itu juga sangat-sangat apa namanya? Beresiko lah buat anak kita. Jadi memang saya sangat setuju kalau anak-anak usia tertentu jangan diberikan akses handphone. Ayo adik-adik, Nah. tadi siapa yang ngaku sama kakak suka nonton TikTok? Tuh, Aku. anak Siapa yang segini suka udah nonton TikTok YouTube? coba. Nah, Aku. Jadi besok-besok mendingan kita baca buku aja ya daripada Mending ngaji. main. Mending ngaji. Ya. Ya kan di belakang ada masjid. Iya, iya pinter. Jadi nonton TikToknya sama YouTube-nya mendingan dikurangin atau nggak usah sekalian ya. Iya. bayangin ya anak-anak segini udah nonton TikTok nih. Nah, Betul kok. Emang udah zamannya kok. Nah, itu dia. Saya bilang tadi, di TikTok sendiri, kalangan mereka juga banyak membuat konten untuk mempengaruhi orang Islam dengan cara meniru-niru orang Islam. Dengan pakai hijab dan sebagainya. Itu yang bahaya. Nanti, pernah dengar kemarin-kemarin ini belum lama ada yang katanya ngaku bekas hafiz Quran. Terus bilang katanya menghafal Quran tuh nggak ada gunanya. Ada kan? Iya, pernah dengar. Terus ada yang bilang nanti apa namanya sejarah di Quran itu kisah-kisah di Quran itu tidak historis gitu katanya. Ada yang begitu kan? Itu adalah salah satu upaya mereka untuk melemahkan iman dan akidah orang Islam. Betul. Dan saya berani bilang orang yang mengatakan seperti itu dia sudah bukan muslim lagi. Sebenarnya udah bukan muslim lagi sebenarnya dia. Cuman dia dipakai oleh kelompok yang besar untuk mengguncang atau mencoba lah
mencoba mempengaruhi orang-orang Islam. Orang-orang Islam yang mungkin imannya lagi jatuh, dengar begitu, gimana kira-kira? Benar juga ya? Iya, betul. Benar juga ya. Orang-orang Islam yang lagi malas sholat gitu, dengar begitu gimana? Bisa jadi membenarkan. Nah, Betul. Itu ya. Jadi kita nih masalahnya gini. Kita yang sudah diberikan Quran, kita kalau nggak mempelajari Qurannya, terus kapan kita mau jadi umat Islam yang beriman gitu? Justru dengan mempelajari Quran itu, sama seperti saya dulu ketika saya dari agama lain, mau masuk Islam, saya pelajarin Qurannya, ya walaupun yang saya pelajari bukan bahasa Arabnya ya, tetapi kandungannya dan maksudnya dan asbabun nuzulnya, ternyata ketika saya mengetahui di dalam Quran terbukti itu bukan karangan manusia, saya jadi beriman. Nah, Bapak Ibu yang sudah lahir di keluarga Muslim, yang sudah diberikan Quran dari kecil, coba kalau Bapak Ibu kaji Quran lebih jauh lagi, kaji Quran ayat-ayat yang pasti ini bukan karangan manusia, insya Allah Bu, tidak mudah kita nanti akan digoyangkan iman dan akidah kita. Banyak sekali ya. Kalau saya dulu ketika saya dari luar Islam, saya mempelajari Quran, saya waktu itu bisa mengatakan bahwa Quran ini tidak mungkin kata-kata atau karangan manusia, karena di dalamnya banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains. Iya. Ya, berhubungan dengan sains dan sudah terbukti benar oleh sains zaman sekarang. Gitu. Sekarang gini aja, kita melihatnya, contoh misalnya, di Islam kita kan sering mendengar air liur anjing kan najis. Betul. Kan? Hadisnya kalau tempat makan kita sampai dijilat anjing dicuci berapa kali? 7 kali. 7 kali. Ya. Yang pertama pakai apa? Pakai Tanah, ya kan? Ada seorang profesor, namanya Profesor Robert Sam. Ya. Dia sedang mempelajari tentang anjing. Kemudian dia diberitahu sama teman-teman yang muslim bahwa di dalam Islam kita menganggap air liur anjing adalah najis. Dan kalau nampan kita dicium anjing, dijilat anjing, kita harus cuci 7 kali, satunya pakai tanah. Kenapa? Akhirnya dipelajari sama Profesor Robert Sam ini. Dipelajari. Betul. Ternyata di dalam tanah itu ada 2 materi yang bisa mematikan bakteri yang ada di dalam anjing. Di dalam air liur anjing itu isinya semua bakteri, ratusan bakteri, ya, ratusan bakteri itu bisa mati kalau Cuci dengan tanah. Ternyata. Nah, badan manusia ketika mati kan kita dikubur di tanah, betul kan? Kalau Islam kita kan dikafani, dikubur di masuk ke tanah. Kenapa di tanah? Karena tanah yang bisa mengurai bakteri dan segala macam, sehingga tidak berbahaya untuk lingkungan. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu kalau liur anjing mengandung banyak bakteri dan kalau mencuci harus pakai tanah? Kalau bukan wahyu dari Allah SWT. Dan masih banyak sekali ya, hal-hal seperti itu yang ada di dalam Quran, ada di dalam hadis, yang kalau kita tidak pelajarin, kita akan mudah digoyangkan akidah kita. Ya, kita akan mudah didangkalkan akidahnya. Gitu. Untuk sebab itu, makanya saya mengajak Bapak Ibu di sini, selain daripada kita belajar Islam dengan baik, ya, kita pelajarin Quran kita dengan baik, kita juga belajar Kristologi dengan baik. Semuanya itu tujuannya adalah untuk melindungi iman dan akidah kita dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga dari upaya-upaya pemurtatan. Ya, mungkin sebelum kita buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada mau tanya. Ada yang mau tanya mungkin? Bapak Ibu? Atau mungkin gimana tips dan triks? Kadang-kadang iman naik turun. Iman naik turun. Ya. Roller coaster dong. Kerjaan turun. Banyak, sholatnya ntar dulu gitu. Tahu-tahu lewat asar. Gitu. Iya. Combo. Kadang-kadang, aduh kerjaan banyak, udah zuhur, aduh kerjaan banyak, ntar aja deh sekalian asar deket-deket gitu. Itu banyak kejadian kayaknya. Silakan. Ya mungkin ada teman-teman yang mau tanya, ada keluh kesah pribadi, mungkin kayaknya Mas Ferdi nih. Mas Ferdi nih kayaknya nih. Ini
Nih Mas Ferdi kayak udah siap banget dari tadi saya lihat. Oh gitu-gitu terus nih. Ini kayaknya mau nanya. Mau. Ya Mas Ferdi ada yang mau ditanyain mungkin Mas Ferdi? Udah tanya aja nggak apa-apa. Kita dapat coklat. Enggak, Mbak. Nih, ngapa gua? Ini banyak yang malu kok di Banyak sini. yang malu ya? Padahal biasanya malu-maluin, saya juga bingung. Ini hari ini pada pemalu banget deh. Apa mungkin karena ada atasannya gitu? Nggak ada sih. Mungkin teman-teman mbak-mbak cantik-cantik di sini Ibu-ibu ada yang mau yang mau tanya, tanya. ibu-ibu dan mbak-mbak cantik. Insya Allah mungkin imannya udah pada kuat-kuat kok. Alhamdulillah. Ya. Cuman mungkin saya sedikit ada tanya gini, saya sih pernah dicurhatin. Ini maaf ya saya nyebrang. Ya. Maaf nih jeruk nyebrang. Saya pernah dicurhatin sama teman saya kok. Jadi gini, yang saya tadi balik lagi bilang, iman kadang kan naik turun. Kadang kita suka lepas sholatnya. Kadang kita suka mungkin juga ya jauh lah dari, mungkin masih jauh gitu dari kata taat gitu. Nanti kadang-kadang tuh pas kita udah mulai sholat lagi nih, suka dicengin. Nah, tuh gimana tuh? Ya, elah. Kalau cuma dicengin sama manusia aja terus kenapa gitu? Betul. Kalau cuma diledekin sama temen, wih, soleh gitu atau apa, so what gitu loh. Salahnya di mana? Kan kita gini sekarang. Saya juga sering ya berdebat dengan orang-orang ateis ya. Orang ateis kan tidak percaya ada Tuhan. Mereka tidak beribadah. Betul, Kita beriman kepada Allah SWT, kita beribadah. Sekarang saya ingin memberikan analogi ini. Analogi simpel aja. Kita umat Islam beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita melakukan perintahnya, bertakwa, beribadah, sholat. Betul. Sepanjang hidup. Betul. Ternyata setelah kita mati, Tuhan nggak ada. Rugi nggak kita? Ya kalau secara itu sih rugi. Ruginya rugi waktu. Rugi waktu, rugi tenaga gitu kan secara Ya. pemikirannya. Tapi selain itu rugi apa lagi? Nggak ada ruginya kan? Tapi kalau orang ateis tidak beriman kepada Allah, tidak melakukan ibadahnya, tidak sholat, kemudian dia mati, ternyata Tuhan ada. Rugi nggak? Rugi. Minta dibalikin ke jadi manusia lagi nggak? Kalau begitu. Nah itu maksud saya. Ya. Kalau orang yang sudah tidak melakukan apa-apa, tidak ibadah, mungkin dia malas, mungkin dia tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan akal sehatnya, dia kemudian menjadi ateis. Ketika mati, ternyata Tuhan ada, dia akan nangis bombay, bukan rugi lagi gitu. Dia akan minta dikembalikan supaya dia bisa menjadi orang beriman. Nah, kalau kita sekarang sedang jadi orang beriman, diledekin sama orang yang tidak beriman, terus kita mau jadi hilang gitu imannya, cuma gitu doang, ya. Kita ingatnya apa? Ingatnya adalah tujuan akhirnya aja. Sekarang ini adalah baru halte, belum terminal gitu lah. Betul, betul. Hidup ini baru sementara dan semua orang yang bernyawa pasti merasakan mati. Itu aja yang kita ingat. Jadi kalau kita sholat, diledekin, rajin dan soleh dan segala macam, ya nggak apa-apa. Malah alhamdulillah buat kita. Berarti kita harus lebih kuat lagi imannya ya kan? Iyalah. Iya. Cuekin aja kalau ada orang-orang yang seperti itu, cuekin aja. Tidak ada juga kerugian buat kita gitu. Betul. Ya. Mungkin satu lagi boleh kali ya. Ini Ya. kenapa jadi saya melulu yang nanya ya? Jadi kayak murid Mewakili ladan kali, saya di depan mewakili. nanya melulu. Nggak apa-apa ya, boleh ya satu lagi. Sebenarnya terkait tadi balik lagi, mungkin ada beberapa teman-teman kita di sekitar kita yang jauh dari imannya, mungkin sholatnya masih malas atau gimana segala macam. Sebagai teman yang dekat kan kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Tadi suruh nanya, diem aja. Sekarang kenceng banget betulnya. Nah, setelah saya ngingetin nih misalnya, ngajak lah misalnya, ayo sholat gitu kan. Entar jawabnya. Ini zuhur, asar saya ngajak lagi, ayo sholat. Entar, sampai seminggu entar melulu kan saya capek juga ngajakinnya. Nah misalnya sampai seminggu entar melulu kan saya capek juga nih kalau ngajakinnya. Iya. Terus kadang di dalam hati saya juga kayak apa sih kok gue bawel banget sih, ya udahlah dia yang nggak mau sholat, ini dia yang rugi. Kadang dalam hati saya pun berpikir seperti itu. Baik nggak sih seperti itu, atau
Tetap baik. Kayak gimana? Maksudnya kayak apakah saya harus menjadi orang yang cerewet setiap hari? Tetap baik, tetap baik. Cerewetnya Mbak itu mungkin dirasa sama teman-teman sebagai sesuatu yang mengganggu. Iya, betul. Tapi cerewetnya Mbak tahu nggak dicatat sama malaikat? Tahu. Berarti kan tetap baik. Ya, itu kan ajakan, nasihat untuk berbuat kebaikan. Pasti dicatat dong. Nah, ketika dicatat kan jadi kebaikan. Betul, betul. Mbak betul. sudah punya niat baik, ya. Terus dilakukan lagi. Pahalanya berapa, Mbak? Double. 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 Alhamdulillah. Jadi jangan berpikir, ngapain sih gua cerewetin orang? Nggak usah pikirin orang yang mau menganggap itu cerewet atau enggak. Yang kita pikirin niat dan perbuatan kita sudah dicatat malaikat. Udah cukup, Mbak. Tapi takutnya dia jadi nggak nyaman gitu loh kok. Kayak apa sih ganggu deh gitu. Rese gitu. Loh, sekarang yang kita minta atau kita ajak kan kebaikan. Betul. Bukan ngajak, yuk ngerampok yuk gitu kan nggak Enggak, begitu. Ini kan ngajakin kebaikan. Buat apa? Buat dia sendiri. Nanti ketika orang itu melaksanakan sholat gara-gara Mbak ajak atau Mbak ingetin, ketika dia sholat pahalanya juga dapat. Alhamdulillah, Betul kan? insya Allah. Gitu. Iya. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau nanya, jangan sampai saya lagi nih yang nanya nih. Oke, mungkin udah mendekati waktu buka juga, Ko Dondi. Mungkin kita cukupkan di sini saja. Mungkin Ko Dondi ada lagi pesan-pesan atau nasihat buat teman-teman di sini pada sore hari ini? Baik, ya baik. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mungkin berpikir lagi ke belakang bahwa semua agama, ya semua agama di seluruh dunia. Sekarang mungkin total hampir kurang lebih 4.300 agama, ya, termasuk dengan isme-ismenya gitu. Di antara semua agama yang tadi saya sebut 4.300 itu kan pasti ada satu agama yang benar-benar diturunkan oleh pencipta manusia. Gitu. Kalau penciptanya kan nggak mungkin ribuan penciptanya. Betul, satu. Maha pencipta ini kan pasti cuma satu. Gitu kan? Tapi kalau di bumi ada agama ribuan, mungkin nggak yang menciptakan alam semesta ini menurunkan ribuan agama? Enggak. Nggak mungkin ya. Pasti cuman satu agama yang diturunkan. Nah, di Quran kita sudah membaca ada ayat yang mengatakan inna dina indallahil Islam. Jadi Islam sudah berani klaim bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Ali Imran ayat 19 ya. Ketika kita bisa menguji sebuah kitab suci ya, yaitu Quran yang murni bukan karangan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad SAW, terus sudah teruji oleh sains zaman sekarang ya. Sekarang orang-orang liberal sudah mulai mencoba menggoyahkan argumen orang Islam bahwa Quran sudah dibenarkan oleh sains zaman sekarang. Sudah ada mulai gerakan seperti itu. Itu sains sudah ada dari zaman dulu, itu argumennya. Bahkan mereka menyebut-nyebut Donditan lah, Ustadz Adi Hidayat lah, Ustadz-Ustadz yang lain disebut, itu ngarang gitu kan ya. Ngarang itu bukannya cuma ada di pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya, jadi sekarang gerakan-gerakan seperti itu udah mulai ada. Jadi maksud saya, kita umat Islam tetap harus berpegang pada Quran, bahwa di dalam Quran sudah jelas ini bukan karangan manusia. Jadi kalau sudah jelas bukan karangan manusia, apalagi yang mau kita tolak gitu dari Quran. Ya. Betul. Makanya kita harus mendekatkan diri kepada Quran. Kita harus bisa membawa keluarga kita, anak-anak kita dekat dengan Quran. Caranya gimana? Ya ngaji. Gitu ya. Ternyata di Indonesia, walaupun mungkin di kota-kota besar seperti ini, baru 28% orang Indonesia yang lancar baca Quran. Yang 72% belum lancar. Nah, Bapak Ibu ini termasuk yang mana gitu? Ya. Alhamdulillah sih kalau ya sini saya kalau lagi bulan puasa gini di musola tuh ibu-ibu, bapak-bapak banyak pada rajin ngaji. Termasuk yang 28% ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi maksud saya, yuk kita dekatkan diri kita lagi ke Quran ya. Kenapa? Karena Quran sudah diteliti oleh orang-orang termasuk saya dan orang-orang di seluruh dunia
bahwa Quran murni firman Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau yang menciptakan kita sudah memberikan kita buku petunjuk, jangan sampai kita jauh-jauh dari buku petunjuk itu, gitu maksud Betul, saya. betul. Ya. Jadi itu saja pesan yang bisa saya sampaikan buat Bapak Ibu yang ada di sini, buat adik-adik semuanya. Kita semuanya harus merasa bersyukur bahwa kita diberikan syariat yang sudah sempurna. Ya, syariat yang sudah disempurnakan dari Taurat, Zabur, Injil. Kita sekarang sudah menjalankan Islam sebagai syariat yang terakhir. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai Nabi yang terakhir, kita sekarang sedang menjalankan syariat yang sudah paripurna, gitu ya. Makanya dengan segala syariat di dalamnya, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu, itu adalah syariat-syariat yang kita bisa lakukan dengan segala kenikmatan, termasuk saum atau berpuasa, ya. Ibadah yang kita lakukan ini adalah sebuah kenikmatan yang bisa kita rasakan. Karena apa? Karena di balik ibadah yang kita lakukan itu, ternyata ada nikmat yang Allah sediakan buat kita. Entah itu di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi alhamdulillah kita semuanya masih memiliki iman Islam, sehingga mari kita tingkatkan ketakwaan kita menjadi manusia beriman. Dan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Amin. Dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah. Amin. Ya. Dan kita juga berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dan dihindarkan dari api dan azab neraka, ya. Amin, Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Yang salah datangnya hanya dari saya, yang benar datangnya dari Allah SWT. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodondi, maaf tadi di awal sempat disinggung kalau Kodondi ini ilmunya disiarkan buat yang nonton aja. Mungkin ada YouTube channel atau apa gitu? Oh ya. Soalnya nih ilmunya menarik banget nih. Kalau kita pengen tahu ilmu yang lain lebih jauh, mungkin kita bisa akses kemana? Baik, kalau di YouTube, saya fokusnya di YouTube ya, di Iya, YouTube. iya. Nah, YouTube saya channelnya namanya Dondi Tan, gitu aja. DONDY spasi Tan. Tan itu marga saya. Ya, marga tuh bahasa Cinanya se. Jadi saya Dondi Setan. Enggak dong. Bukan seton ya, bukan seton. Setan itu artinya marganya. Marganya Tan. Gitu, Iya, ya. iya, iya. YouTube saya Dondi Tan, IG saya Dondi.tan. Kalau TikToknya Dondi/Tan. Gitu. Oke, siap. Dicatat Ya, Bu Ibu. silakan. Dicatat Bu Ibu. Apa cari sekarang langsung? Langsung follow, langsung subscribe. Saya juga mengajak teman-teman dari kalangan Kristen, terutama dari kalangan pendeta, untuk berdiskusi, untuk debat. Oh, gitu. Jadi saya sebagai ketua Litbang di Yayasan Garda Mualaf Indonesia, saya juga diberi tugas untuk berdebat dengan para pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Iya. Itu adalah untuk dalam rangka edukasi. Iya. Ya, gitu ya. Makasih. Dalam rangka dakwahnya, alhamdulillah.